beriman pada Allah. Ketika beriman pada Allah, maka kita berpasrah, berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu? Terus menjadi perhatian banyak orang, sikap terbuka dari keberanian serta kecerdasan Kang Deddy Mulyadi yang menuai beragam tanggapan setelah marak yang menyerukan sejumlah kebijakan sang gubernur dalam membenahi Jawa Barat sekarang ini. Sederet perubahan dan rencana yang digalakan masih terus mengundang pro dan kontra di masyarakat luas dalam mendambakan perbaikan di sejumlah sektor terkait pendidikan, kesehatan dan perekonomian serta lingkungan hidup, pengembangan ekonomi kerakyatan hingga pengembangan kualitas sumber daya manusia. Ramainya dukungan hingga kritikan yang marak beredar terkait sepak terjang dibalik apa tujuan hingga kontroversi Kang Deddy Mulyadi sebenarnya. Maka menjadi penting asupan Buya Yahya yang menegaskan soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Bahkan begini saudara, dalam pandangan politik pun presiden yang dipilih oleh Kang Deddy dan presiden yang saya pilih itu berbeda pandangan, tapi tidak menjadikan saya picik gitu kan, harus menjadi orang bodoh yang menghujat orang sebaik Kang Deddy, seperti itu. Di tengah marak sepak terjang sang gubernur dalam membenahi Jawa Barat dengan beragam kepentingan serta kebutuhan rakyat, sejumlah kritikan yang mendalam dan fokus mulai marak muncul dengan mempertanyakan apakah semua kegiatan Kang Deddy murni dari dalam hati ataukah ada kepentingan politik besar jangka panjang yang sedang disiapkannya sekarang. Seperti marak beragam pertolongan dan bantuan yang dilakukan terkait kebijakan yang banyak berpihak pada rakyat kecil, yang jika sejak dulu kita telusuri, semua bantuan yang dilakukan KDM tersebut dilakukan bukan karena pencitraan atau tujuan politik semata, melainkan adalah sebuah kebiasaan dan spontanitas dari sikap tulus dalam memperlakukan orang-orang membutuhkan, dan ini menjadi sebuah kebiasaan dan kebahagiaan dari sosok Kang Deddy Mulyadi. Orang bersyukur. Bahwa kegiatan yang sudah berjalan 25 tahun di setiap pagi, siang, sore, dan malam secara terus-menerus sejak dulu sampai sekarang, semua kegiatan yang dilakukan KDM tersebut tidak bisa dinamakan pencitraan atau kampanye politik. Hal inilah yang cukup membuktikan bahwa sebuah kejujuran, semua pertolongan dan perbaikan yang dilakukan adalah merupakan sebuah spontanitas dan kebahagiaan yang menjadi spiritualitas Kang Deddy Mulyadi. Ketika kita menjadi makhluk spiritual, makhluk beragama, ya kan? Kita kan langsung mengklaim diri kita beriman pada Allah. Ketika beriman pada Allah, maka kita berpasrah, berserah diri pada Allah. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ketika berserah diri pada Allah itu, kita harus mengikuti hukum Allah. Hukum Allah mana yang mengikat diri kita dalam setiap waktu. Dan tidak perlu tafsir, tidak perlu pemahaman, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada riwayat. Adalah hukum Allah yang sudah pasti tidak ada pemahaman dan terasa langsung oleh diri kita, adalah hukum kausalitas, hukum sebab akibat, hukum alam. Sudah pasti. Lantas bagaimana sebuah pemberian dan pertolongan yang menjadi sebuah kebahagiaan seperti yang dilakukan Kang Deddy tersebut dalam pandangan Islam? Inilah tanggapan Buya Yahya yang menegaskan hal penting terkait ini. Dia menemukan kesenangan karena sudah kenal Allah. Jadi hiburannya banyak, bukan di saat dia menerima sebuah kebaikan, tapi di saat dia memberi pun dia dengan penuh kesenangan. Unik, tapi kenyataannya ada.
Dan itu bisa dirasakan oleh semua dari kita yang punya iman. Syaratnya iman, jadi berbuat baik karena Allah, dia senang berbuat baik. Tapi kalau kita tidak kenal Allah, berbuat baik hanya karena manusia, lupa kita tidak diterima kasih saja, gelisahnya sepanjang masa. Nggak tahu diri. Saya sudah berbuat baik, nggak pernah ada terima kasih, ngucapin selamat kek. Kita capek. Kami cinta Anda. Yang kami rindu adalah Anda masuk surga dengan jabatan Anda. Bukan karena kami ingin Anda bangun pondok saya, bukan. Bantu Anda bukan itu. Kalau itu sudah salah niat kita. Orang kaya yang bertemu dengan kami hari ini, detik ini, malam ini, kami rindu Anda menjadi orang kaya masuk surga dengan kekayaan Anda. Bukan berarti Anda harus bantu pondok Al-Bahjah, bukan. Yang penting Anda dengar omongan kami, lalu Anda pulang, lalu Anda ingin berbuat baik, benahi musola di kiri kanan Anda, berbagi dengan tetangga yang fakir, cukup. Nah, seperti itu. Menjadikan orang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita fakir, kita tahu saya punya uang cukup, pengen memperbaharui mobil saya atau bantu rumah tetanggaku. Ini adalah godaan, ujian. Kalau hanya mengatakan nomor satu Allah, gampang. Nomor satu Allah, gampang. Akan tapi adalah perlu diuji kita. Dia menemukan kesenangan karena sudah kenal Allah. Jadi hiburannya banyak, bukan di saat dia menerima sebuah kebaikan, tapi di saat dia memberi pun dia dengan penuh kesenangan. Unik, tapi kenyataannya ada. Dan itu bisa dirasakan oleh semua dari kita yang punya iman. Syaratnya iman, jadi berbuat baik karena Allah, dia senang berbuat baik. Bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang bagaimana melayani dengan setulus hati. Karena seorang pemimpin yang baik dan amanah adalah mereka yang hatinya terpaut pada kesejahteraan rakyat, terutama yang lemah, dan semua hal tersebut menjadi bagian sebuah kebahagiaan yang siap untuk dilakukan. Tanggapan Buya Yahya yang membahas hal tersebut secara umum sebagai asupan kebaikan serta pengingat dan ajakan untuk kita semua untuk menjadi orang yang berbahagia dengan berbagi dan membantu serta menolong orang lain dalam kondisi apapun. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa seorang pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa banyak orang yang melayaninya, tetapi dari seberapa banyak orang yang ia layani. Kebahagiaannya terpancar bukan dari pujian, melainkan dari senyum dan harapan baru yang ia ciptakan di hati mereka yang membutuhkan. Karena bagi pemimpin yang bangga, kekayaan terbesar bukanlah harta, melainkan kemampuan untuk menjadi jembatan bagi sesama menuju kehidupan yang lebih baik.